Shalom warga kerajaan. Tuhan memerintahkan dan perintah pertama kepada umat manusia adalah be fruitful and multiply. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 diterangkan untuk apa kita diciptakan. To reflect God. Untuk menunjukkan siapa Tuhan. Dan kita tahu salah satu kekuatan adalah ketika Tuhan berkata let us. Ya, let us make man and let them have dominion. Rupanya ada di dalam kesatuan itu ada kuasa luar biasa. Di belakang saya backgroundnya adalah pohon anggur yang sangat berbuah. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan ranting yaitu saudara saya itu ada buah nanti di ujungnya. Apa yang bisa merusak buah? Pertama bukan cuma yaitu kelelawar ya, codot kita bilang. Tapi juga ulat. Dan satu lagi, benalu. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. A man that had friends, kalau mau punya teman, must show himself friendly. Friend di sana adalah ra'a. Kita yang masih ingat dalam Mazmur 23, The Lord is my shepherd, Yahweh ra'a. Ra'a bukan cuma gembala, tetapi juga artinya sahabat. Dan kita tahu ada tingkatan lebih tinggi daripada hamba, yaitu sahabat. And there is a friend that stick closer than a brother. Diperingatkan, friends are powerful. Teman itu bisa mempengaruhi kita karena baik, karena tidak baik. Karena itu belakangan ada istilah beware of frenemies. Friend tapi enemy. Yang diutus setan untuk menghancurkan hidup kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11, hati-hati kepada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Iblis pun menyaru sebagai siapa? Sebagai Kristus atau sebagai malaikat. Kita dengar berapa banyak pengajaran di dunia ini katanya ketemu malaikat. Saya tidak usah sebut tentang itu karena ujilah setiap roh. Tetapi saudaraku, hati-hati kepada orang-orang yang bukan daripada Tuhan yang dikirim kepada kita. Orang-orang semacam ini bisa melekat saudaraku seperti benalu. Karena ada teman yang bisa melekat lebih daripada saudara kandung kita. Berapa banyak kita, oh teman saya itu lebih dekat daripada saudara. Hati-hati saudara. Ya ada yang baik, ada yang tidak. Apa tanda-tanda orang yang tidak baik? Pertama-tama dia mengajak saudara untuk melakukan hal yang kompromi. Belum jahat, baru kompromi sedikit aja, sebentar aja. Hati-hati saudara. Yang tidak suka saudara mendekat pada Tuhan. Dia selalu mencuri waktu yang kita serah pada Tuhan. Diajak kemana. Hati-hati saudara. Orang-orang semacam ini bukan ra'a ya. Tapi mereka adalah benalu. Orang yang tidak suka kalau kita dipakai oleh Tuhan. Ada iri hati kelihatan kok. Ya dia tidak bersuka cita buat sukses kita. Dan bukan cuma itu. Kita diperingatkan. Saya pernah ngalami. Ada seorang teman waktu saya menjadi kontraktor. Istri saya peringatkan. Orang ini tidak baik. Dia ngajak saya angkat saudara. Setelah itu saudaraku. Ternyata bukan lagi udang di balik bakmi ya. Tapi udang di balik udang. Pokoknya ada maksud yang sangat tersembunyi. Dan saya mengalami seperti kerbau dicocok hidung. Saya ini bela dia sekalipun salah. Apa kekurangan saya? Pak Alex memperingatkan saya. Vin, lu itu setia kawan. Hati-hati bela kawan yang salah. Itu mungkin kekurangan kita yang asal Surabaya dan banyak daripada kita. Bangga dibilang setia kawan. Tunggu dulu. Dan orang ini melakukan banyak hal yang buruk. Bahkan saya bisa menyerahkan ya tender yang saya terima. Dia sama-sama kontraktor kepada dia. Seperti kerbau dicocok hidung. Tetapi karena itu hati-hati. Ada teman yang betul-betul sejati. Ada yang frenemies. Karena itu umat Tuhan mau berbuah, hati-hati pada benalu. Tuhan memberkati kita semua. Singkirkan benalu-benalu dari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya saat hari ini kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita rindu lebih lagi untuk menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya. Tak lupa juga kami menyapa para jemaat yang menikmati ibadah online hari ini.
Biar kiranya kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah lebih lagi dalam hati kita, dalam hidup kita hari ini. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, haleluya. Mari berikan kemuliaan hanya bagi Dia, sebab Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Ya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan
kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Amin. Ku berserah, kini aku berserah. Ku kan setia sampai ku percaya Tuhan. Haleluya. Yes Lord, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkan-Mu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Aku percaya Tuhan, aku percaya Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar. Aku percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dahsyat Engkau Allah, dahsyat Engkau Tuhan. Ajaib jalan-jalan-Mu, ajaib Engkau Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Dahsyat Engkau, dahsyat Engkau, dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how
we see how great is our God. Katakan bersama, name above all name, haleluya. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great, and all we see how great, and all we see how great is our God. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya sore hari ini kita mau lebih lagi meninggikan Dia, amin. Mari kita bersyukur di hadapan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bersama. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya,
setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Haleluya. Dia baik, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dialah yang ajaib bagi kita. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Bersama katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama, haleluya, Dia ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Bersama, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Dialah yang dahsyat, Dialah yang perkasa. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Dia, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Yesusku. Hai, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dialah yang dahsyat, Dialah yang perkasa, Dia yang layak terima segala pujian, sembah, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Bersama, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup.
hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama-sama kita katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, haleluya, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini kalau Engkau kumpulkan kami bersama di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan pengurapan-Mu buat setiap kami, agar kami mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Oke, selamat malam semuanya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang Bapak
ingin saya bagikan adalah be fruitful ya, berbuah. Oke, sebelumnya saya ucapkan salam juga karena ini juga go online ya Pak ya. Jadi saya mau memperkenalkan diri saya, kalau buat kita semua yang di sini mungkin udah kenal siapa saya. Oke, bagi yang tidak mengenal siapa saya, oke, saya adalah Angie. Ya, saya di sini saya munculkan foto-foto saya ya, karena saya mau menceritakan sedikit latar belakang saya ya. Jadi saya adalah anak ketiga dari Bapak Edi Yono ya, dan saya mengucap syukur saya dikaruniakan dan diberkati ya dengan sebuah keluarga yang luar biasa ya, dimana kalau kita bicara tentang be fruitful, saya tanyakan pada diri saya sendiri, saya udah berbuah nggak ya? Ternyata sudah, saudara-saudara, saya udah punya 2 anak. Oke, nah itu adalah salah satu hasil buah yang ini ya. Oke, jadi dan suami saya adalah Michael Setiawan, oke. Nah di sini saya mau menceritakan sekilas perjalanan kehidupan saya ya. Jadi saya keingat waktu kecil itu saya ingat sekali waktu SD ya. Waktu SD itu ada pendeta dari Jerman. Waktu itu dia mendoakan saya gitu ya. Kita doa secara massal, dia mendoakan saya. Dan dia bilang waktu itu bahwa Tuhan tuh akan kirim kamu ke luar negeri gitu ya. Di situ Tuhan akan pakai kamu di sana. Nah cuma waktu itu waktu saya kecil tuh karena saya masih kecil saya belum seberapa ngerti. Jadi ya udah saya biasa aja gitu ya. Hingga suatu saat pada tahun 2000 itu akhirnya saya mengurus ke visa untuk ke Amerika, dan waktu itu awal gagal gitu ya, pengurusan visa gagal, sehingga saya harus pergi ke kepala sekolah untuk minta surat bahwa saya tuh akan kembali ke Indonesia gitu. Nah setelah itu akhirnya saya dapat surat dari kepala sekolah dan akhirnya saya kembali mengajukan visa. Dan akhirnya visa saya diterima gitu ya, saya lolos dan akhirnya, tapi waktu itu saya cuma dapat 3 bulan ya. Nah ketika saya dapat 3 bulan itu saya langsung diingatkan oleh Tuhan akan nubuatan yang pernah diberikan kepada saya oleh pendeta Jerman itu, oh ya kamu akan dikirim ke luar negeri gitu ya. Nah waktu itu papa saya cuma bilang gini, Angie kamu mau ke luar negeri, kamu stay di sana dan kamu udah tinggal di sana gitu ya. Atau kalau enggak ya udah enggak usah gitu. Kalau nggak usah, tapi kemungkinan untuk kamu dapat visa lagi untuk ke Amerika itu susah gitu ya. Nah waktu itu saya keingat akan nubuat yang sudah diberikan kepada saya, dan saya langsung bilang sama papa saya, oke, saya pergi gitu ya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, pada waktu itu Inggris saya pas-pasan banget ya. Dan akhirnya ya kita cuma bodoh nekat aja gitu ya. Dan akhirnya saya pergi ke Amerika, dan perjalanan kehidupan saya di Amerika itu, nah ini ya, kenapa saya pasang foto ini ya saudara-saudara ya. Jadi perjalanan kehidupan saya waktu itu tuh, saya sempat sebelum sama Ko Michael gitu ya, saya sempat punya cowok gitu ya. Nah waktu sama cowok saya itu, kita udah 3 tahun pacaran ya. Dan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya. Waktu itu kita berdua sama-sama melayani di gereja. Dan akhirnya cowok saya dulu yang dapetin ya. Angie, Tuhan suruh kita putus nih gitu. Terus saya coba bilang, what? Saya bilang, kenapa gitu? Ya nggak tahu, kok saya dapat dari Tuhan bahwa kita disuruhnya temenan aja gitu. Nah waktu itu saya coba bilang sama dia, oke, kalau kamu dapat begitu, saya pun akan dapetin hal yang sama. Nggak mungkin Tuhan cuma ngomong sama kamu doang, saya bilang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan bicara sama saya juga waktu itu. Kita dapat dari ayat Abraham menyerahkan Ishak, ya. Dan orang yang kita kasihi waktu itu kan biasalah anak muda ya, orang yang kita kasihi pasti pasangan kita waktu itu. Jadi kok suruh serahkan dia gitu ya. Terus akhirnya ya udah, akhirnya saya ke pembimbing rohani kami dan kita bilang, ya kok saya dapetin hal yang ini ya. Ternyata pembimbing rohani saya pun mendapatkan hal yang sama gitu ya. Jadi 3 orang yang dapat gitu. Waktu itu saya cuma bilang, ya sudah, berarti ya wes lah gitu ya. Ya udah kita temenan aja deh gitu ya. Berat saudara-saudara ya, kenapa? Karena pada saat itu istilahnya saya tinggal di Pinang aja gitu ya. Saya udah kenal sama semua saudara-saudara dia, mamanya, semuanya udah setuju gitu ya. Tiba-tiba suruh putus dan kita susah gitu untuk ngomong alasannya kenapa gitu. Karena mereka dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi?
akhirnya nggak lama kemudian sebelum saya ketemu Ko Michael, itu akhirnya Tuhan tuh benar-benar mempersiapkan gitu ya. Saat itu tuh saya membaca sebuah buku mengenai dating gitu, karena saya penasaran banget nih. Saya bilang sama Tuhan waktu putus itu, saya bilang, saya stres banget Tuhan gitu. Saya nggak mau dapat pasangan kalau itu bukan dari Tuhan gitu. Karena Tuhan sendiri yang ngomong saya suruh putus, kalau dapat nih pasangan, pastikan engkau sendiri yang ngomong gitu. Terus waktu saya baca buku tuh 2 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, kamu harus lupakan masa lalu pasangan kamu ini, dan kamu akan segera ketemu sama pasangan kamu gitu ya. Nah waktu itu cuma saya benar-benar menikmati waktu kesinggelan saya ya. Dan waktu itu saya cuma bilang, enggak gitu. Dan biasa, namanya orang tua, anak udah umur 23 udah cuap-cuap ya. Jadi mama saya tuh tiap hari teleponin saya gitu ya, ngomong sama saya, Angie ini kamu udah umur 23, cepet, ntar lagi kamu harus menikah nih gitu. Jadi tapi pada saat itu ada beberapa orang yang mendekati saya gitu, tapi saya nggak serak gitu sama mereka semua gitu. Dan akhirnya suatu kali saya udah kenal sih sama Ko Michael, tapi waktu itu dia ada cewek gitu ya. Nah waktu dia ada cewek di situ, akhirnya ya udah, akhirnya dia putus gitu ya. Waktu dia putus, adiknya cerita sama saya gitu, karena kebetulan adiknya dia itu adalah adik rohani di komsel saya gitu ya. Jadi ya kurang lebih saya tahu lah ceritanya Ko Michael gimana gitu ya. Nah terus akhirnya setelah itu, tapi waktu adiknya bilang, Ko Michael putus, saya nggak ngerti kenapa ada tuk gitu. Saya nggak ngerti ya kenapa. Ya udah, saya coba untuk udahlah gitu. Terus akhirnya waktu itu saya akhirnya sempat pindah gereja gitu ya Pak ya. Karena gereja kita waktu itu gereja Indonesia, dan akhirnya dan kebetulan waktu itu saya membaca buku mengenai purpose driven church gitu ya. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau dituntun ke gereja yang seperti ini gitu. Dan Tuhan menuntun saya ke satu gereja di sana, dan saya nggak tahu kalau Ko Michael itu ternyata ke gereja itu juga gitu ya. Nah di gereja itu sekali kebaktian tuh sekitar 2.000 orang saudara-saudara. Nah waktu saat itu, waktu kita kebaktian, tiba-tiba Ko Michael datang gitu ya. Datangnya telat. Jadi sekali kebaktian 2.000 orang, tiba-tiba ada satu bangku kosong di sebelah saya gitu ya. Saya sama teman-teman saya. Nah waktu Ko Michael datang, akhirnya ya udah kita biasa hai Ko gitu ya. Nah terus dia duduk di situ, dan akhirnya apa yang terjadi setelah itu kita pulang gitu ya masing-masing. Dan Ko Michael waktu doa dia mendapatkan dari Tuhan gitu ya. Dia waktu itu mendoakan 2 hal gitu ya. Yang pertama itu bisnisnya dia, yang kedua itu pasangan hidup gitu ya. Karena dia baru putus juga sama ceweknya. Dan ketika dia berdoa untuk pasangan hidup, dia diingatkan nama saya, saudara-saudara. Nah terus tapi waktu itu dia coba, Angie kan kayak anak kecil ya. Dulu saya nggak seperti ini saudara-saudara. Jadi dulu tuh saya sukanya rambutnya dikuncir 2 lah gitu ya. Terus habis itu bajunya itu colorful gitu ya. Kalau sekarang kan saya sukanya hitam putih ya. Terus jadi bagi dia tuh benar-benar kayak anak kecil banget gitu. Jadi waktu Tuhan bicara sama dia begitu, dia cuma bilang, enggak lah Tuhan, Angie kayak anak kecil banget gitu ya. Dan tapi akhirnya ketika dia berdoa terus diingatkan nama saya gitu. Dan akhirnya Ko Michael coba untuk belajar taat sama Tuhan. Suatu saat dia datang ke gereja dan dia udah janjian sama saya. Dia bilang, Angie nanti pulangnya kita pergi ya gitu ya. Nah karena saya menghargai dia sebagai kakak rohani dari adik rohani saya, ya saya bilang ya sudah kok gitu. Terus kita naik sepeda motor ya, sepeda motor. Kalau sepeda motor kan harus megangan gitu ya Pak. Jadi oh ya sudah deh gitu. Nah akhirnya singkat cerita dia ngajak saya ke sana, dan apa yang terjadi pulangnya gitu ya, dia langsung bilang gini sama saya. Saya dibawa ke satu tempat di kafe waktu itu, dan langsung Ko Michael ngomong gini, Angie, gitu. Ya, saya tuh nggak tahu kenapa ya. Kok ketika saya doa sama Tuhan mengenai pasangan hidup, kok saya dapatnya kamu ya gitu. Kok Tuhan tuh mengingatkan akan nama kamu gitu kepada saya gitu. Terus saya cuma bilang, oke, Ko, tapi saya nggak suka loh kok sama kamu. Karena memang waktu itu saya kan memang nggak mikirin gitu ya. Terus dia bilang ya sama, saya juga nggak suka sama kamu, dia bilang gitu ya. Tapi saya ini mau belajar taat sama yang Tuhan taruh di hati saya, dia bilang gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi, ya udah akhirnya saya cuma bilang sama dia, ya udah kok kalau kamu suruh saya berdoa kenapa enggak gitu ya. Terus akhirnya
pulang itu saya rada jengkel sama Tuhan gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kan tahu saya lagi mau single gitu ya. Single ini enak banget loh Tuhan gitu ya, nggak ada beban gitu ya. Kok tiba-tiba Tuhan ada orang datang ke saya dan ngomong begitu gitu ya. Cuma satu hal yang Tuhan ingatkan waktu itu kepada saya bahwa, oke, why don't you trust me? Kenapa kamu nggak percaya sama aku gitu ya? Iya sih, tapi kalau misalnya saya ngomong iya ke dia, kan saya kan harus nikah sama dia gitu kan ya. Nah terus akhirnya ya Tuhan cuma ingetin itu, why don't you trust me? Dan akhirnya ya udah saya cuma berdoa sama Tuhan, ya udah Tuhan kalau memang benar ini tolong kasih saya feeling dong, biar saya suka sama dia gitu. Hari demi hari, ya, kayak cerita ya dari ini itu ternyata kok saya nggak ada feeling sama dia gitu ya. Saya cuma tanya sama Tuhan, Tuhan kok saya nggak ada feeling gitu kan. Terus akhirnya tapi saya mau belajar untuk taat sama Tuhan gitu. Akhirnya apa yang terjadi, suatu saat dia telepon saya gitu ya, dia tanya, Angie kamu udah dapat doanya? Udah kok, saya bilang ya. Oke, cuma dia nembaknya bagus banget, smooth banget saudara-saudara. Dia ngomongnya gini, bukan, jadi gimana? Iya apa enggak? Bukan gitu Pak. Jadi Angie, kalau ada orang tanya sama kamu, kalau kamu udah punya pacar apa enggak, kamu jawabnya apa? Terus saya cuma bilang jawabnya, ya saya udah punya gitu ya. Nah namanya siapa? Michael gitu. Nah sejak saat itu kita jadian Pak. Ya, nah maksudnya di sini saya ceritakan ini kenapa gimana Tuhan benar-benar menata rapi gitu ya, semuanya gitu ya. Dan itu foto yang sebelah kiri itu waktu kita belum menikah dan akhirnya kita masuk dalam pernikahan ya, tahun 2008. Oke, nah akhirnya tahun 2009 apa yang terjadi? Papa saya meninggal gitu ya, dan waktu itu papa mama saya tuh dekat banget. Dan mami saya setiap hari telepon saya 5 kali nangis-nangis gitu ya. Dia nggak pernah minta saya pulang ke Indonesia. Tapi pada waktu itu saya cuma, Tuhan kalau saya nggak balik, saya yakin dan percaya bahwa tahun ini juga mama saya tuh akan meninggal gitu. Karena dia terlalu dekat dengan papa saya. Dan akhirnya saya sedikit mengancam ke Michael, bukan mengancam sih, tapi saya bilang sama dia, karena dia waktu itu karirnya lagi di atas banget gitu ya. Jadi saya tidak berani menanyakan kepada dia, kamu mau pulang enggak? Untuk menanyakan kepada dia untuk dia meninggalkan segala sesuatunya untuk pulang ke Indonesia gitu ya. Cuma waktu itu yang saya usahakan untuk saya bukan selamatkan sih, tapi yang maksudnya saya amankan gitu ya mama saya gitu. Nah akhirnya saya ngomong sama Michael, saya akan pulang ke Indonesia, kamu terserah kamu mau ikut saya atau enggak, tapi saya balik gitu ya. Nah puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan tuh emang mempersiapkan semuanya ya. Akhirnya yang Michael lakukan waktu itu adalah dia meninggalkan semuanya gitu ya, demi cintanya kepada saya. Dan akhirnya dia meninggalkan semuanya gitu sampai dia itu dibodoh-bodohin sama temennya gitu ya. Kamu mau pulang ke Indonesia? Dia dari Jakarta ya. Kamu pulang ke Indonesia? Terus kamu tinggal di mana? Bondowoso. Bondowoso di mana? Enggak ada di peta itu. Gitu ya. Jadi bayangin dari Jakarta dia ke Amerika, dia harus ke Bondowoso, saudara-saudara. Nah, di situ tapi saya melihat cintanya yang begitu tulus kepada saya. Ya, jadi akhirnya ketika dia udah kembali, akhirnya kita memutuskan kita balik ke Indonesia gitu. Dan puji Tuhan, saya melihat mama saya tuh ketika saya datang mukanya tuh udah, aduh beda banget gitu ya. Dan waktu itu kita cuma sepakat, kita bilang kita membuat keputusan yang tepat ya, kita pulang gitu. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan kasih kita kesempatan 6 tahun untuk kita bersama dengan mami kita gitu ya. Dan akhirnya dia meninggal pada tahun 2016. Tapi saya mengucap syukur gitu ya, istilahnya kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa gitu. Dan akhirnya ya kita balik ke Indonesia dan tahun 2010 kita pindah ke Jayapura, ya itu perjalanan kehidupan saya. 2010 kita ke Jayapura dan kita kembali lagi ke Bondowoso tuh sekitar tahun 2013.
Oke. Nah, di sini kenapa saya taruh foto dogi saya ya? Oke. Di sini saya melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Pada tahun 2007, sebelum saya menikah dengan Ko Michael tuh beliin saya anjing gitu ya. Nah, dengan tujuan untuk melatih leadership saya gitu ya. Karena ya kalau dia sih udah leadershipnya memang udah mantep lah ya gitu ya. Tapi saya kan memang dari latar belakang yang dimana saya tidak ada background leadership gitu ya. Jadi dia khusus beliin saya anjing, nih kamu pelihara anjing ini untuk melatih leadership kamu gitu ya. Dan akhirnya satu anjing dia kasih, meskipun saya sempat nyerah waktu itu, saya bilang enggak, saya enggak sanggup saya bilang. Enggak, kamu harus ngelaluin gitu ya, dia bilang. Terus akhirnya ketika udah dibelikan satu anjing, dan akhirnya saya dibelikan anjing kedua gitu ya. Kalau kita lihat di tahun 2008 itu. Nah, waktu kita pulang ke Indonesia dengan sangat berat hati, saya harus meninggalkan anjing-anjing saya, saudara gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini kenapa saya pajang foto mereka gitu ya. Saya melihat gimana Tuhan itu menggantikan gitu ya. Jadi istilahnya ketaatan yang kita udah atau sesuatu yang kita udah tinggalkan gitu ya demi mengikuti rencana Tuhan gitu. Ini di sini saya lihat Tuhan gantikan gitu loh. Gantikan dengan ya saya sekarang mempunyai 2 anjing gitu ya. Dan yang saya lihat yang luar biasanya begini, anjing saya yang pertama dan kedua itu yang di awal 2008 itu karakteristiknya persis sekali dengan Peter dan Grace. Jadi tuh benar-benar Tuhan tuh udah siapinnya detail banget gitu ya. Dan anjing yang berikutnya ini, yang 2021 ini, yang saya punya gitu ya. Itu saya nggak tahu gimana karakternya persis dengan Peter dan Grace juga gitu ya. Nah di situ saya melihat begitu detailnya gitu ya. Tuhan mengatur kehidupan kita gitu ya. Oke. Nah hari ini adalah ulang tahun suami saya, saudara-saudara. Jadi yang saat ini juga kenapa saya juga alasan kenapa saya mengiyakan dari Pak Gem ya. Saya mau menunjukkan kepada suami saya bahwa dia adalah mentor terbaik saya, saudara-saudara. Jadi mungkin ini adalah salah satu hadiah yang saya bisa berikan kepada dia gitu ya. Bahwa apa yang kamu udah tanam selama ini kepada saya gitu ya. Apa yang kamu udah ajar kepada saya gitu ya. Itu nggak ada yang sia-sia gitu ya. Jadi ya saya mengucap syukur Tuhan benar-benar mempersiapkan pasangan yang luar biasa gitu ya. Yang benar-benar menuntun saya meskipun saya ini orangnya keras kepala banget Pak. Tapi ya Tuhan tahu dia adalah salah satu orang yang bisa melunakkan hati saya gitu ya. Jadi yang mengontrol saya tuh benar-benar dia gitu ya. Jadi saya mengucap syukur. Ya, ini adalah salah satu hadiah yang saya bisa berikan kepada Ko Mike. Ya, jadi apa yang kamu udah tabur, ini salah satunya gitu hasilnya. Ya. Oke, saat ini saya akan membagikan, ini saya buat sebuah sketsa gitu ya, saudara. Nah, jadi di mana di sini kalau kita lihat. Ini adalah gambaran tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita semua gitu ya. Sebagai anak Tuhan, sebenarnya bukan sebagai anak Tuhan saja sih, kepada seluruh umat manusia ya. Kalau kita perhatikan di sini, eternal life itu sejak Eden ya saudara-saudara. Dimulai dari Taman Eden, Tuhan menciptakan manusia pertama kali. Ketika saya lihat apa sih sebenarnya makna dari kata Eden gitu ya. Eden tuh artinya adalah kesenangan, kesempurnaan di mana di dalamnya tidak ada duka cita, tidak ada kesengsaraan gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tujuan Tuhan tuh menciptakan manusia tuh yang memang memberikan kehidupan yang benar-benar sempurna gitu ya buat kita semua gitu. Eternal life, cuma karena Tuhan tuh sangat menghargai kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Jadi kita diberikan kebebasan untuk memilih gitu ya. Di situ setelah saya pelajarin kenapa sih Tuhan tuh kasih pohon kehidupan yang baik, pohon pengetahuan yang baik dan benar,
dan pohon kehidupan gitu ya. Pengetahuan yang baik dan benar itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan tuh benar-benar menghargai kehendak bebas kita manusia gitu ya. Dan juga pohon kehidupan itu kita lihat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dijaga oleh malaikat Tuhan itu adalah pohon apa saudara-saudara? Pohon pengetahuan baik dan benar atau pohon kehidupan? Pohon kehidupan gitu ya. Setelah saya tanya, kenapa Tuhan kok pohon kehidupan sih yang dijaga sama malaikat gitu ya? Itu saking Tuhan sayangnya sama manusia. Pohon kehidupan ini menunjukkan bahwa eternal life, ya, kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada manusia gitu ya. Kenapa Tuhan perlu jaga? Supaya nggak ada manusia yang memakannya dan akhirnya manusia bisa mati, dan kematian manusia itu balik lagi ke kehidupan yang kekal gitu. Nah, saya lihat di sini betapa Tuhan tuh sayang banget dan begitu detail gitu ya, merancang kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat di sini pohon pengetahuan yang baik dan benar, ya waktu itu kita tahu ceritanya semua bahwa Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah yang Tuhan larang ya, dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa gitu. Waktu itu saya pernah tanya ke Pak Herman, Pak sebenarnya perjanjian lama tuh ungkapin apa sih Pak gitu ya. Nah setelah saya teliti, iya kenapa ya kok Tuhan tuh adakan perjanjian lama, perjanjian baru. Waktu itu Pak Herman sempat menjelaskan ya untuk menunjukkan Tuhan Yesus ya. Kalau perjanjian lama tuh menuju ke Tuhan Yesus, kalau perjanjian baru kembali lagi Tuhan Yesus di sini. Nah yang saya belajar bahwa perjanjian lama ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa usaha manusia untuk dia kembali kepada jalan yang benar, atau untuk kembali ketika manusia jatuh dalam dosa, dia kan berarti tidak dibenarkan ya. Tapi untuk manusia itu kembali lagi ke kesempurnaan yang ada, itu nggak ada jalan lain selain Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua gitu ya. Nah jadi di sini kita melihat bahwa usaha manusia, entah itu agama, entah itu kesalehan, entah itu pendidikan, entah itu amal yang ada gitu, itu tidak bisa menyelamatkan kita atau menghapus dosa kita yang sudah dibuat oleh Adam dan Hawa gitu ya. Tuhan Yesus mati buat kita untuk apa? Ya, Dia merelakan dirinya untuk dihukum supaya kita diampuni. Dia merelakan dirinya untuk disakiti, ya. Maaf ya saudara, saya lihat sini karena yang di situ nggak seberapa jelas. Oke, Dia rela untuk disakiti supaya kita disembuhkan. Dia rela dijadikan berdosa supaya kita dibenarkan. Dia rela mati buat kita supaya kita memperoleh kehidupan. Dia rela miskin supaya kita memperoleh kelimpahan. Dia rela menanggung malu buat kita. Supaya apa? Supaya kita menerima kemuliaan, ya. Dia rela ditolak oleh Tuhan. Kalau kita ingat waktu Dia ngomong di kayu salib, Dia bilang apa? Eloi, Eloi, lama sabaktani gitu ya. Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku, Tuhan gitu ya. Nah, itu sebenarnya di situ kita lihat ada penolakan Tuhan, penolakan dari Allah Bapa ya. Karena waktu itu kan semua dosa kita ditanggung oleh Dia gitu ya. Karena kita tahu karakter Tuhan adalah Allah yang kudus, makanya Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Nah, tapi kenapa Dia relakan itu semua? Supaya kita diterima oleh Bapa. Dia dikutuk supaya kita menerima berkat. Dia dibelenggu waktu itu, ya, Dia diperbudak, dicambuk, disakitin ya, supaya kita memperoleh kebebasan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah yang di sini, saudara. Supaya kita memperoleh kehidupan, kelimpahan, kemuliaan, berkat yang melimpah, kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu ya. Sebebas-bebasnya dalam arti dalam kebenarannya, dalam kebenaran Tuhan pastinya ya. Nah, makanya saya sempat merenung gitu ya, kenapa sih kok ketika kita untuk syarat kita memperoleh hidup yang kekal itu kenapa kita harus percaya bahwa Yesus itu udah mati buat kita. Ya sekali lagi karena ya memang kita dibenarkan oleh kematiannya Dia gitu.
Tanpa kematiannya dia itu kita tidak dibenarkan gitu ya. Kita tetap aja kita adalah manusia yang berdosa gitu ya. Begitu Tuhan tuh sangat mengasihi kita gitu ya. Sehingga ketika kita percaya bahwa kita diampuni, disembuhkan, dibenarkan, kehidupan kelimpahan, menerima kemuliaan, menerima berkat dan kebebasan, ini pada dasarnya ini akan mengubah pola pikir kita dalam menjalani kehidupan yang selanjutnya gitu ya. Kalau kita lihat ini perjanjian baru menceritakan tentang Tuhan, banyak gambaran mengenai bahwa kita ini dibenarkan gitu ya. Dibenarkan bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan udah mati buat kita. Dan tujuan akhir Tuhan adalah sekali lagi eternal life, ya kehidupan yang kekal gitu. Tuhan mau kita kembali kepada rencananya yang semula. Kita bersama-sama dengan Dia memperoleh eternal life, bersama-sama dengan Dia kehidupan yang kekal ya. Nah kalau kita lihat di sini, nah apa hubungannya dengan topik hari ini gitu ya, berbuah ya. Nah saya akan bahas bentar lagi. Nah kalau kita lihat di sini roh, tubuh, jiwa, roh, jiwa dan tubuh. Ini yang saya belajar begini. Saya sempat belajar psikologi saudara. Jadi ini kalau saya melihat apa hubungannya gitu ya. Ternyata ketika roh kita diperbaharui, roh kita bersatu dengan Tuhan, itu sangat berpengaruh pada jiwa kita. Yang terdapat pada jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, ya. Sehingga ketika roh kita bersatu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Cara kita berpikir berubah. Cara kita merasakan sesuatu berbeda, gitu ya. Sehingga mempengaruhi tubuh kita juga, ya tubuh kita pun akan menjadi sehat, nggak mungkin sakit, gitu ya. Kalau roh kita bersatu dengan Tuhan, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat, gitu. Kalau kita sering lihat kadang mah orang sakit sih, gitu ya. Kebanyakan rata-rata alasannya apa? Iya, karena kebanyakan pikiran, gitu ya. Ya, nah itu pengaruh sekali, gitu ya. Ketika jiwa tidak sehat, maka tubuh pun akan menjadi sakit, gitu ya. Dan sekali lagi, makanya kenapa Tuhan mau kita itu roh kita bersatu dengan Tuhan gitu ya. Supaya ya itu, karena Tuhan tuh saking sayangnya sama kita gitu ya. Tuhan tuh mau kita memperoleh eternal life. Sehingga ketika kamu menghadapi kehidupanmu saat ini, jiwa kamu, pemikiran kita, perasaan kita tahu harus bagaimana sehingga kita menjadi kuat. Sehingga otomatis kita akan mengeluarkan buah-buah. Kalau lagu di sekolah minggu tuh ada lagunya gini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kehidupan kita terus diperbarui dalam Tuhan. Otomatis ketika kita menghadapi kehidupan ini tidak selalu baik, karena kita harus ingat kita ini berada di dunia yang korup ya. Jadi banyak tantangan. Nah itu nanti ada hubungannya dengan berbuah. Waktu saya tinggal 10 menit. Oke ya. Jadi Tuhan mau kita berbuah gitu ya. Nah, kenapa Tuhan mau kita berbuah? Selanjutnya, saya lebih cepat ya. Oke, kalau minggu lalu Pak Herman udah sempat bilang, gimana sih caranya kita berbuah? Kita tinggal di dalam Dia, gitu ya Pak ya. Oke, kenapa kita harus tinggal dalam Dia? Karena ketika kita tinggal di dalam Dia, sekali lagi yang saya tadi katakan bahwa ada perubahan pola pikir dan cara kita bersikap, gitu ya. Dimana ketika kita percaya kepadanya, kita dibenarkan, dibebaskan, mampukan, diurapi dan disertain, maka pola pikir kita berubah. Nah, tinggal dalam Tuhan itu terkoneksi dengan Dia gitu ya. Kalau seringkali kita di gereja kita mendengar harus dengan gimana ya supaya kita terkoneksi dengan Tuhan, itu dengan doa, pujian dan penyembahan firman Tuhan dan taat gitu ya. Saya mau menjelaskan detail mengenai doa. Doa itu adalah seperti yang kita tahu ya, doa adalah komunikasi dengan Tuhan, kita berbincang dengan Dia gitu ya. Kalau pujian dan penyembahan, kalau yang saya belajar itu, pujian itu adalah ekspresi kita memuji perbuatannya Dia, ya.
Kalau worship itu adalah kita memuji siapa dia, gitu ya. Jadi ketika kita dianjurkan, ayo kita puji dan sembah Tuhan. Sebenarnya lebih mengutamakan Tuhan disenangkan atau untuk membantu kita untuk kita fokus ke Tuhan. Karena kita tahu siapa dia, kita tahu perbuatan yang besar, gitu ya. Jadi sebenarnya pujian dan penyembahan ini, kalau yang saya belajar ya, itu membantu kita untuk kembali lagi fokus kita kepada dia, gitu ya. Firman Tuhan, di mana Tuhan itu, saya bisa bilang Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan buat kita. Tuhan benar-benar, Tuhan tuh menyatakan kita harus gimana tuh, semua ada di dalam firman Tuhan, gitu ya. Kita gimana kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya, sampai kita nanti dipanggil sama Tuhan, semuanya ada dalam firman Tuhan, gitu ya. Jadi hendaklah kita rajin membaca firman Tuhan, gitu ya. Karena di situ kita akan belajar banyak mengenai Tuhan, gitu ya. Kita akan mengenal karakter Bapa kita mengenal karakter Tuhan Yesus, gitu ya. Oke, berbuah itu artinya apa sih? Berbuah itu menghasilkan buah, ya. Kalau membuahi itu mencampurkan inti sel jantan dan isi sel betina. Nah, jantan dan betina ini gambaran gereja Tuhan mempelai, dan kita sebagai anak-anak Tuhan gerejanya, ya. Membuahkan, menghasilkan pembuahan, proses cara membuahi. Hidup berbuah itu sebenarnya adalah tanda kerohanian kita mengalami kedewasaan iman atau kematangan secara rohani, gitu ya. Itu makanya kenapa Tuhan mau kita berbuah, gitu ya. Karena itu menunjukkan kematangan rohani kita, gitu. Tuhan melihat perkembangan kita, gitu ya. Oke, kenapa Tuhan mau kita berbuah? Untuk kepentingan kita sebenarnya. Ya, lebih banyak untuk kepentingan kita. Karena ketika kita berbuah, kita akan menjalani hidup dengan lebih mudah. Karena tadi yang saya bilang, kita memiliki pola pikirnya tuh udah beda. Cara kita bersikap pun udah beda, gitu ya. Kita bisa mengucap syukur karena kita tahu semuanya itu adalah proses yang harus kita laluin, gitu ya. Kita maksimal dalam segala hal, kita bisa bertahan sampai pada garis akhir. Bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Karena kita menjadi saksinya Tuhan, ketika kita berbuah orang akan melihat bahwa Yesus tinggal dalam kita, gitu ya. Dan juga pastinya ketika orang melihat Yesus tinggal dalam kehidupan kita, Bapa akan dipermuliakan, ya. 3, menandakan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, karena kita sudah diperlengkapi, dididik dan diutus, gitu ya. Doa kita dikabulkan, sudah dianggap kita bisa bertanggung jawab, gitu ya. Sama kalau kita punya anak, kadang kita nggak kasih, gitu ya, dia yang dia mau, gitu. Karena kita tahu dia masih belum bisa handle ini, dia udah bisa tanggung jawab nggak ya, gitu ya. Tapi ketika kita udah berbuah, itu Tuhan menyatakan bahwa kematangan kita udah penuh, ya, sehingga dia bisa nih untuk bertanggung jawab, gitu ya. Pastinya Tuhan menjawab, gitu, membawa dampak bagi generasi selanjutnya. Nah ini, jadi membawa dampak kepada generasi selanjutnya. Apa yang kita lakukan saat ini itu sangat memberi dampak kepada generasi selanjutnya, gitu ya. Makanya sekarang kita nih dalam apapun yang kita lakukan, sedetail apapun yang kita lakukan, kita harus bijaksana, gitu ya. Karena ini mempengaruhi sekali generasi selanjutnya, gitu ya. Untuk kita memberikan legacy pada generasi selanjutnya. Yohanes 15 saya nggak akan baca ya saudara-saudara, nanti tolong baca di rumah. Jadi ini ya, jadi pohon itu ada yang akar, ya, batang dan daun, ya. Jadi akar ini fungsinya untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanaman, ya. Batang fungsinya untuk menyalurkan unsur hara yang udah atau mineral yang udah ada di dalam tanah, diserap dan dibawa ke bagian tumbuhan yang lain, gitu ya. Nah di sini kalau kita baca di Yohanes 15 tadi, ya, itu gambaran bahwa akar itu melambangkan bahwa firman Tuhan. Jadi akar itu firman Tuhan, ya, firman yang Tuhan udah siapkan buat kita. Batang itu adalah Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus udah mati di kayu salib, Tuhan mengirim Roh Kudusnya kepada kita, ya. Dan ranting itu manusia. Nah, di Yohanes 15 itu dikatakan bahwa barang siapa, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalamku, ia akan berbuah. Gitu ya. Jadi kenapa memang intinya gimana supaya kita berbuah? Kita harus tinggal di dalam Tuhan, gitu ya.
Kita harus percaya kepada Tuhan, tinggal di dalamnya sehingga kita bisa berbuah gitu ya. Nah di situ juga disebutkan bahwa ada ayat yang mengatakan gini, kalau tidak berbuah dipotong, dibuang dan dibakar gitu ya. Kalau saya lihat terjemahan aslinya ya, tidak berbuah, kalau nggak berbuah itu dipotong. Sebenarnya dipotong tuh ada arti kata aero ya. Aero tuh artinya di lift up. Jadi kalau kita tahu yang namanya anggur, kalau anggurnya itu di bawah, dia itu tidak akan bisa berbuah gitu ya. Tapi ketika diangkat, ditaruh di tralisnya ya, kalau nggak salah ya, dia akan berbuah gitu ya. Jadi seringkali kita mendengar bahwa oh ini berarti gambaran kalau nggak berbuah masuk neraka loh gitu ya. Enggak gitu saudara. Ketika kita nggak berbuah, itu Tuhan angkat, ditaruh di ranting-ranting yang lain sehingga kita berbuah. Nah itu gambaran kita ada yang tidak berbuah, salah satu dari kita tidak berbuah, itu Tuhan taruh di dalam komunitas-komunitas yang ada supaya kita dibangkitkan dan kita berbuah. Jadi betapa pentingnya yang namanya ibadah, yang namanya komunitas di sini yang saya lihat ya. Oke, selanjutnya. Nah ini tumbuhan ya, bagian tumbuhan adalah ada akar, batang, daun, dan bunga, dan buah ya. Kalau kita lihat akar itu, akar gambaran firman Tuhan dan tadi batang adalah gambaran Tuhan gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau kita tinggal di dalam kita, dia di dalam Tuhan, pasti nggak kita berbuah? Pasti, udah nggak mungkin enggak gitu. Tapi kalau kita nggak tinggal di dalam dia, ya kemungkinan kita nggak berbuah gitu. Jadi yang kita perlu untuk renungkan, oke, saya udah berbuah nggak ya? Kalau saya udah nggak berbuah, cek apakah kita tinggal di dalam Tuhan selama ini gitu. Ya, karena kalau kita tinggal dalam Dia, pastinya kita akan berbuah ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa berbuah dengan maksimal, tinggal di dalam Dia, percaya kepada Tuhan? Saya bisa bilang bahwa doa, pujian, penyembahan, membaca firman dan ibadah itu adalah standar operasional ya. SOP basicnya orang Kristen gitu ya. Yang kedua, kita harus taat dan menggunakan kehendak bebas dengan benar. Oke. Yang ketiga, kita sadari siapa kita ya. Kita ini adalah anak Tuhan ya. Pastikan gambar diri kita benar ya. Jangan pernah merasa bahwa jangan sampai masa lalu itu menghambat kita untuk kita maju dan berbuah gitu ya. Masa lalu yang udah kita hadapi, biarlah kita belajar dari masa lalu yang ada. Kita berjalan menuju ke depan, karena masa depan kita bukan ditentukan oleh masa lalu kita. Tapi masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang dan perjalanan kita selanjutnya gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa nggak ada yang terlambat ya saudara-saudara. Terus yang keempat, mau dibersihkan dalam arti ya kita mau dibersihkan dalam dari ketakutan kita dibersihkan dari hal-hal yang mungkin menghambat kita untuk bertumbuh, menghambat kita untuk mengenal Tuhan. Waktu yang mungkin tersita banyak dalam kehidupan kita yang menghambat kita untuk mengenal Tuhan ya. Itu ya kita merelakan untuk dibersihkan, fokus on the goal. Saya yakin dan percaya setiap Tuhan itu memiliki rencana kepada setiap kita gitu. Nah, dan masing-masing Tuhan mau, karena buahnya kita ini beda-beda ya. Ada yang buah mangga, ada buah salak, ada buah durian dan sebagainya gitu ya. Jadi Tuhan mau untuk kita ini sesuai dengan masing-masing kita gitu ya. Buahnya ini buah, oh ya, saya ke orang ini saya maunya menghasilkan buah salak nih. Ke orang ini menghasilkan buah apa gitu ya. Nah pastinya prosesnya beda gitu. Makanya Tuhan izinkan proses kehidupan itu ada di dalam kehidupan kita untuk membuat kita, membantu kita untuk bisa berbuah lebih maksimal. Ini buat para suami dan istri, saya belajar dari sini adalah gimana kalau suami istri tuh bisa berbuah gitu ya. Istilahnya gini, nggak ada cara lain kalau kita itu ketika kita fokus sama Tuhan, lama-lama suami istri itu kalau kurvanya ke atas itu semakin dekat gitu ya. Jadi salah satu cara supaya kedua dari kita tuh bisa berbuah dengan maksimal, bukan dalam arti mempunyai anak ya, tapi maksudnya berbuah menjadi suatu individu sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna ya. Maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk kita bertumbuh, mengerti firman Tuhan, gereja udah mempersiapkan banyak fasilitas ya saudara-saudara ya. Jadi
Ayo belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ini saya ada KGC ya, Kingdom Generation, itu Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 7 sampai 8 malam untuk memperdalam pengenalan kita akan Tuhan supaya kita dikuatkan hari demi hari. Itu kita juga ada, ini bahan-bahannya contohnya KGC ya. Itu jadi anak-anak biasa yang bagiin gitu ya, anak-anak youth yang bagiin. Kita juga ada yang namanya Empro ya, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ini fasilitas luar biasa nih, Pak Herman udah mempersiapkan buat kita semua nih fasilitas untuk kita semakin mengenal Tuhan. Oke, Empro. Ada doa fajar setiap Selasa, Rabu, Kamis ya Pak ya, jam 4.45. Ada juga yang namanya Kingdom Training ya, setiap hari Rabu jam 6.30. Oke, Present Worship jam 7 malam. Sebagai penutup, biarlah kehidupan kita membuat pilihan yang tepat, saudara-saudara. Kita hendaklah hidup kita ini tinggal di dalam Dia, membiarkan Dia untuk mendampingi hidup kita dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Dia sampai pada akhirnya. Sekian dan terima kasih. Oke, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu luar biasa ya saudara-saudara ya. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya buat kita, untuk menguatkan kita. Udah memberi tools buat kita, bagaimana kita bisa berbuah, bagaimana kita bisa kuat sampai pada akhirnya ya. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will Sing how great. Come on, everybody say, how great is our God. Hallelujah. Amen. how great Is our God. Sing with me, how great is Sing our along. God. And all will see how great is our And all we see how great. And all we see, and all we see how great. And all we see, and all we see how great is our God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan, haleluya. Terima kasih, kami sungguh hari ini diperlengkapi dengan firman-Mu yang begitu Tuhan sampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan
begitu Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Terima kasih untuk Ibu Angie yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat yang luar biasa hari ini Bapak. Karena ada begitu banyak hal-hal rahasia yang Tuhan singkapkan bagi kami semuanya. Terima kasih, berkati keluarga, suami, anak-anak. Berkati juga bisnis usaha dan pekerjaannya. Bahkan pelayanannya semakin dahsyat Tuhan pakai. Dan setiap kami di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga di tempat ini akan bangkit orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mendapat berkat luar biasa, katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk Bapak Ibu yang beribadah secara online hari ini. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Saya percaya saudara bahwa hari ini kita satu hidangan, satu meja dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka anugerah dicurahkan, mujizatnya juga terjadi. Mari sebelum kita menikmati perjamuan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Kembali lagi kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Biar Tuhan kami mendapatkan kekuatan di dalamnya. Sebab Engkau mengingatkan kepada kami akan pengorbananmu di kayu salib 2000 tahun yang lalu bagi kami semuanya. Kami bersyukur hari ini Engkau menjamu kami. Kami berada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk kami layak di hadapan Tuhan menerima anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Tanda kita menghargai dan menghormati korban Kristus di kayu salib. Dan setiap kita yang mengangkat roti ini, saudara tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus menderita buat kita. Dia teraniaya, dia disiksa, disalibkan, dipaku, lambungnya ditikam. Dan itu dia lakukan buat kita semuanya agar kita diselamatkan. Saudara dengar firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari selanjutnya ambil cawanmu. Saya mengajak kita mengangkat cawan ini, tanda kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan pengorbananmu di kayu salib. Darahmu tercurah bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Tanpa darahmu tidak ada penebusan. Kami yakin Bapa, kami akan dikuatkan hari ini dan diteguhkan dengan perjanjian yang kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Sesudah itu dia berfirman, ini adalah darahku yang dicurahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan kita dan mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami berada dalam keselamatan yang kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menjadi orang-orang juga yang menjadi anak-anak Allah. Sebab perjanjian itu dimeteraikan dengan darah Kristus. Terima kasih Bapa, hari ini juga hamba-Mu berdoa. Kesembuhan mengalir. Sebab firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur darah-Mu segala sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, lawat umat-Mu, jamah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa.
Terpujilah namamu, berkati seluruh umatmu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah secara online dan mengikuti juga perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan dicurahkan atas pekerjaan usaha, atas rumah tangga kami, atas pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melindungi dan membasuh kami dengan kuasa darah Yesus juga Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dan anugerah semakin hari makin besar dicurahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sungguh luar biasa yang telah dibawakan oleh Ibu Angie. Ya, kita harus bertumbuh dan berbuah seperti Tuhan Yesus mau untuk kita semua. Bagaimanapun caranya, kita tetap melekat dan selalu menempel kepada pohon atau batang pohon anggur. Kita sebagai ranting-rantingnya, kita harus mau dibersihkan. Haleluya. Yaitu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Angie yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan beserta keluarga Ibu Angie. Saatnya kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita, yaitu sebagai tanda terima kasih kita untuk taburan kita dibuat buat gereja ini. Hamba bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, di mana saatnya kami akan menabur buat pekerjaan Tuhan di gereja Rock Bondowoso ini. Tuhan boleh melihat setiap tangan-tangan yang memberi, kudus sucikan setiap taburan kami ini. Dan juga kami bersyukur dan juga menyerahkan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayo katakan bersama saya sungguh diberkati hari ini. 1, 2, 3, saya sungguh diberkati hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha bisnis dan pekerjaanmu. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi bilik pusakamu. Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos, dan ada kemuliaan Tuhan di barisan belakangmu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.